Keselamatan Allah itu luar biasa. Namun untuk menggenapkan keselamatan itu, Dia tidak melakukan apapun di dalam diri kita. Segalanya dilakukan di dalam Kristus. Satu-satunya cara agar manusia diselamatkan adalah dengan berada di dalam Kristus. Kita tidak perlu meminta Allah melakukan apapun di dalam kita. Selama kita ada di dalam Kristus, segala sesuatu yang telah digenapkan Kristus akan terwujud di dalam kita. Ini adalah jalan keselamatan Allah. Lalu bagaimana kita masuk ke dalam Kristus? Allah lah yang telah menempatkan kita ke dalam Kristus. Tegasnya kita harus keluar dari Adam sebelum dapat masuk ke dalam Kristus. Untuk mengerti cara keluar dari Adam, kita harus tahu bagaimana kita masuk ke dalam Adam. Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 menuliskan, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Orang-orang yang ada di dalam daging adalah mereka yang lahir dari daging. Setelah kita lahir, kita berada di dalam Adam. Hayat yang kita warisi dari orang tua kita adalah hayat Adam. Karena masuk ke dalam Adam melalui kelahiran, kita tidak memiliki jalan keluar selain melalui kematian. Puji syukur pada Tuhan, karena Dia telah membebaskan kita dari Adam dengan membawa kita melalui kematian. Di dalam Adam, kita tidak bisa melakukan apapun selain dosa. Kematian adalah pembebasan yang agung, yang dengannya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Seorang manusia mungkin terikat dengan banyak hal, tetapi semuanya berakhir begitu dia mati. Prinsip yang sama berlaku di ranah rohani. Surat Roma pasal 6 ayat 7 menuliskan, "Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa." Setelah seseorang mati, dia tidak dapat berbuat dosa lagi, sehingga dia terbebas dari dosa. Orang yang mati adalah orang yang pikiran, kehendak, emosi, dan perbuatan jahatnya mati. Seseorang mungkin menjadi pecandu narkoba, perampok, pembunuh, atau penjahat yang kejam. Tetapi begitu dia mati, dia tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Begitu pula dengan prinsip Alkitab. Begitu seorang Kristen mati, segala sesuatunya telah berakhir. Cara masuk ke dalam Adam adalah melalui kelahiran, dan cara keluar dari Adam adalah melalui kematian. Setelah mati, kita terbebas dari Adam. Jalan menuju keselamatan, kemenangan, dan pembebasan adalah melalui kematian. Tetapi bagaimana kita bisa mati? Bagaimana kita bisa terbebas dari Adam? Kita tidak mungkin mati sendiri. Ketika kita percaya kepada Allah, kita mati di dalam Kristus dan terbebas dari Adam. Haleluya! Betapa indahnya berada di dalam Kristus. Kematian kita di dalam Kristus adalah pekerjaan Allah. Ketika Kristus disalibkan di kayu salib, Allah memasukkan kita ke dalam Kristus. Kita mati bersama Kristus dan di dalam Kristus. Seperti kapur tulis di dalam sebuah kotak. Dimanapun kotak itu berada, kapur tulis itu ada di dalamnya. Dengan cara yang sama, Allah menempatkan kita di dalam Kristus. Semua pengalaman Kristus sekarang telah menjadi pengalaman kita. Surat Roma pasal 6 ayat 6 menuliskan bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus di kayu salib. Bagian akhir dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 menuliskan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita mati di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika satu mati, semuanya mati, karena kita semua ada di dalam Kristus. Tidak ada cara bagi semua orang untuk tidak mati. Kematian ini ada di dalam Kristus, bukan di dalam diri kita. Ketika mati, kita tidak bisa hilang kesabaran atau berbuat dosa lagi. Inilah jalan keselamatan Allah. Bila kita tinggal di dalam Kristus, kita mati sepanjang waktu. Tetapi begitu hidup di dalam diri sendiri, kita tidak akan mati. Kematian yang telah Allah genapkan ada di dalam Kristus.
kita harus melatih mata iman kita dan memandang diri kita mati di dalam Kristus. Kapanpun kita melakukannya, kita akan mati. Bila kita tetap ada di dalam Kristus sepanjang waktu, semua yang ada dan telah digenapkan Kristus akan mengalir ke dalam diri kita. Kita harus melatih iman dan memandang diri kita mati di dalam Kristus. Objek iman kita adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Bila kita memandang diri sendiri, kita tidak akan melihat kematian. Tetapi diri kita telah lama mati di dalam Kristus. Tidak perlu bagi kita untuk mati lagi. Syukur pada Tuhan, karena kita telah mati di dalam Kristus. Ketika kita mencari dalam diri sendiri, kita akan menemukan bahwa kita sangat hidup. Kematian adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Allah telah menempatkan kita di dalam Kristus. Namun dalam hidup sehari-hari, masih mungkin bagi kita untuk kembali ke Adam. Ini adalah masalah kita. Banyak orang Kristen gagal karena mereka terus mencari di dalam diri sendiri. Akibatnya mereka terus hidup di dalam diri mereka sendiri. Bila kita ingin terus mengalami hidup yang menang, kita tidak boleh memandang diri kita di luar Kristus. Kapanpun kita melakukannya, kita akan menjadi sama dengan kondisi kita sebelum diselamatkan. Ketika memandang ke dalam diri kita sedang melatih perasaan dan mencoba melihat dengan mata kita sendiri. Tetapi saat memandang pada Kristus, kita sedang menjalankan iman kita dan kita melihat dengan mata Allah. Setelah seseorang mati, harus dikuburkan. Ini adalah makna Alkitabiah dari baptisan. Seseorang harus mati dulu sebelum dikuburkan. Jika tidak mati, kita tentu tidak membiarkan orang lain menguburkan kita. Baptisan adalah pengakuan akan posisi kita di dalam Kristus. Ini berarti kita percaya bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus. Segala sesuatu dari Kristus telah menjadi milik kita, karena setiap orang yang percaya kepadanya ada di dalam Dia. Setelah percaya dan memiliki iman bahwa kita telah mati di dalam Dia, kita harus dibaptis. Baptisan adalah pernyataan bahwa kita ada di dalam Kristus dan bahwa kita telah mati bersama Dia. Melalui baptisan, kita mengakui fakta ini. Seorang Kristen harus melewati pos kematian sebelum dapat terbebas dari Adam, dan dia harus melewati pos kelahiran kembali sebelum dia dapat masuk ke dalam Kristus. Di antara dua pos ini terdapat jembatan yang disebut penguburan, yang ditandai dengan baptisan. Jembatan ini membawa kita dari sisi Adam ke sisi Kristus. Di satu sisi kita mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Adam. Di sisi lain kita masuk ke dalam Kristus dan memulai hidup baru di dalam Dia. Alkitab menunjukkan pengaturan sempurna yang telah Allah kerjakan bagi kita, yaitu di dalam Kristus. Hal ini memungkinkan kita meninggalkan komunitas Adam dan masuk ke dalam komunitas Kristus. Kedua komunitas ini dipisahkan oleh penguburan. Tidak ada air di dunia ini yang dapat membasuh dosa-dosa kita, tetapi darah Tuhan telah membasuh kita dari segala dosa. Melalui baptisan kita dapat bersaksi, aku telah dibebaskan dari Adam melalui kematian. Aku sekarang ada di dalam Kristus melalui penguburan. Aku telah dibasuh dari dosa-dosaku, dan aku telah diselamatkan. Tuhan memberkati.